Tadi sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pardosi, bahwa ini adalah hari terakhir dalam minggu ini untuk program ibadah sateduh kita, karena besok pagi kita sudah harus berangkat sama-sama dalam rangka melaksanakan retreat kita ke puncak ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Baiklah, Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua, dan mari kita berdoa untuk kita menyambut akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh benar ya Bapa, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama. Kami tahu ya Bapa, dan Engkau lebih tahu bahwa tujuan hidup kami adalah semata-mata untuk menyenangkan hati-Mu saja. Karena kami mengerti bahwa kami telah menerima segala yang terbaik dari Tuhan, dan untuk itu kami bersyukur untuk selamanya. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan untuk memberkati hidup kami dan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu di mana saja. Diberkatilah mereka dengan berlimpah dengan segala berkat sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Juga untuk saudara kami dari Medan yang selalu setia hadir melalui live streaming Facebook. Saudara kami Bapak Evangelis Aliarno Situmorang, terima kasih, dan juga keluarga. Dan semua saudara kami yang sudah hadir melalui sambungan Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Baik saudara-saudaraku, ya, kita kemarin sudah sama-sama mendengarkan bagaimana teladan-teladan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku, bagaimana mereka juga harus melewati berbagai rintangan, tantangan dalam kehidupan mereka dengan tujuan bagaimana menciptakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka dan orang-orang di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat bahwa justru saat ini saudara, kita mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar, ya lebih kuat lagi untuk bisa menyatakan bahwa sungguh benar bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar, jauh lebih kuat, dan jauh lebih indah di dalam persekutuan kita, hidup rukun sebagai saudara, ya. Dan oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus belajar memahami bagaimana hidup kita yang sudah ditebus, yang sangat berharga ini, saudara-saudara, kita bisa persembahkan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita melihat satu bagian Alkitab yang sangat populer ya, baik melalui nyanyian-nyanyian disampaikan, dan juga melalui khotbah-khotbah di dalam persekutuan-persekutuan, ya, dalam ibadah-ibadah. Ya, bagian ini sangat sering senang dikhotbahkan, disampaikan, tetapi kita akan masih melihat lagi perbedaan ya di dalam Alkitab ini, bahwa dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita saat ini itu jauh lebih kuat menegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mempunyai kesaksian yang lebih besar karena kita menyaksikan salib Kristus, menyaksikan kuasa kebangkitannya yang merupakan ya pekerjaan Allah
yang terbesar di sepanjang zaman dan di mana kita punya kesempatan saat ini hidup di dalamnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat dulu ya di dalam Mazmur 133. Jadi ini adalah Mazmur Daud yang biasa Bapak Ibu Saudara kita dengar banyak disampaikan oleh ya pemberita atau pengkhotbah ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Mazmur 133. Ya, Mazmur 133 dikatakan di situ judul perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Ya, ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah belajar dan sudah tahu bahwa tentunya kitab Mazmur ini secara khusus ditujukan ya kepada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tidak ditujukan secara khusus kepada kita saat ini sebagai tubuh Kristus, karena kita bukan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kita dapat belajar dari bagian ini bahwa tentunya ya firman ini tidak digenapi secara sempurna di dalam kehidupan bangsa Israel, karena dikatakan, kita lihat dulu di ayatnya yang kedua dan 3 ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kehidupan untuk selama-lamanya ini pasti adalah suasana di mana ya dibayangkan di mana Tuhan memulihkan kembali umatnya Israel di masa yang akan datang. Jadi bukan secara khusus pada saat ini firman ini Bapak Ibu Saudaraku digenapi, karena orang Israel masih berantakan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan mereka tidak rukun saat ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini ya, Daud mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun Bapak Ibu Saudaraku untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya ketika Tuhan sudah memulihkan mereka pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sanalah Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Israel akan hidup dalam damai, sebab Raja Damai sudah datang ke dunia. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya tentunya ya kita memahami, kita mengerti bahwa kerukunan kita ya keharmonisan kita, hidup kita, damai sejahtera yang kita peroleh adalah karena kita mengenal, kita mengerti apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, yaitu penebusan akan segala dosa dan pengampunan kita untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita sudah mengalami bersama dengan Kristus damai sejahteranya, sekalipun kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang masih kacau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi mari kita lihat dulu di Filipi pasal 4. Ya, mari sekarang kita akan melihat kehidupan kita secara khusus sebagai tubuh Kristus. Bagaimana saudara-saudaraku kita
bisa terus memancarkan akan damai sejahtera Tuhan yang kekal ya di dalam kehidupan kita, di mana saat ini saudara dan saya mempunyai kesempatan untuk hidup rukun bersama sebagai saudara, karena kita tahu persaudaraan kita adalah persaudaraan yang kekal, bukan secara lahiriah. Terutama kita memandang persaudaraan kita karena yang mengikat kita adalah darah Kristus, darah yang telah menebus kehidupan kita dan menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Ya, Filipi pasal 3 dulu ya. Filipi pasal 3, pertama-tama kita memahami di sini ya, Paulus mengatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi ini yang kita pahami, yang kita mengerti, kita sadari pertama-tama bahwa mengapa kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan, hidup rukun, harmonis di antara kita yang bersaudara, karena dikatakan kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kalau kewargaan di dalam dunia, tidak ada jaminan selalu hidup rukun, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena di dunia ini tempat keinginan daging berpengaruh dan sangat merusak kehidupan manusia. Sehingga kita harus memandang ya kehidupan kita dari pandangan yang dari atas. Amin. Pandangan kita harus pandangan yang dari atas, pandangan hidup yang sorgawi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena dengan kita memikirkan perkara yang di atas, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, maka damai sejahtera Tuhan akan turun menaungi kita di dalam persaudaraan kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya satu hal yang sangat luar biasa di sini, kita dapat mengerti bahwa meskipun kita belum bertemu langsung dengan Tuhan Yesus pada saat kedatangannya yang rahasia, yang disebut dengan rapture, pengangkatan di awan-awan, tapi kita sudah bisa merasakan damai sejahtera Tuhan, kerukunan hidup di dalam kebenaran kasih karunia ini, karena ketika kita percaya, kita tahu kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus telah mengubahkan kehidupan kita dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, ciptaan yang baru. Nah, ayat 21 dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, mengapa masih mengalami kekacauan, masih mengalami pertentangan, masih mengalami konflik di dunia ini? Karena di sini disebutkan bahwa kita masih hidup di dalam tubuh yang hina ini. Tubuh yang hina dibandingkan dengan tubuh yang mulia yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus pada saat kebangkitannya, kebangkitan kita pada saat kebangkitan tubuh Kristus, di mana tubuh kita akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi disitulah damai sejahtera Tuhan akan menjadi sempurna dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, saudaraku, nah karena itu ya kita lihat di ayatnya yang keempat ya.
Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Nah, ini bagian yang sangat luar biasa, ditujukan kepada kita langsung sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Bagian kita saat ini adalah apa? Dikatakan di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita sudah pernah diskusikan bagian ini beberapa waktu yang lalu, bahwa di sini yang dimaksud bersukacitalah ini bukan kegembiraan karena situasi-situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Sebab sukacita masih harus dibedakan dengan kebahagiaan. Banyak orang yang merasa bahagia di dunia ini, tapi belum tentu itu adalah merupakan sukacita. Karena sukacita itu adalah bersumber daripada Tuhan Yesus, bersumber daripada Roh Kudus, bersumber daripada firman-Nya. Sementara kalau kebahagiaan itu karena apa yang diharapkan oleh seseorang berhasil diperolehnya, didapatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sukacita bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil perjuangan kita, dan bukan karena kebaikan kita, tetapi ini adalah sukacita yang dihasilkan oleh pekerjaan Kristus yang sudah selesai, dan itu untuk selamanya. Amin. Maka disebut di situ, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa ini berbicara tentang keunggulan daripada damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Itu tidak bisa dikalahkan oleh situasi-situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Karena ini adalah merupakan kehidupan kebangkitan Yesus Kristus yang kekal, yang melampaui segala sesuatu rintangan, di mana Kristus Yesus sudah menebus dan menyelesaikannya semuanya di atas kayu salib. Nah, jadi dasar daripada orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus untuk bersukacita senantiasa bukanlah sesuatu yang terkhusus diperoleh dari dunia yang sementara ini. Karena itu tidak bisa menjamin sukacita seseorang senantiasa. Dengan berubahnya hal-hal yang kita lihat secara kasat mata, dan itu bisa mengubah perasaan orang-orang, bisa mengubah pandangan orang-orang, dan bisa mengubah bahkan lingkungan, dan bisa mengubah hati manusia, dan sebagainya. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, sukacita yang kita terima dari Tuhan Yesus, tidak ada situasi dunia ini yang bisa menghilangkan itu. Amin. Yang bisa menjauhkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada kuasa-kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, karena itu saudaraku, dikatakan di ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Sekarang kita mempunyai kebaikan hati, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan hati bukan karena kita ini memiliki segala sesuatu yang kita bisa bagikan secara materi kepada orang-orang lain. Bukan itu yang terutama. Itu juga sangat bagus, Bapak Ibu Saudara. Kita berbagi kepada orang yang berkekurangan, kita menolong orang yang berkekurangan, itu adalah salah satu kewajiban daripada kasih yang harus kita praktekkan di dalam kerukunan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebaikan hati kita bukan bersumber dari usaha dan perbuatan yang kita lakukan. Ini adalah kebaikan hati Tuhan yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan kebaikan hati kita ini adalah kebaikan Tuhan. Karena kebaikan hati Tuhan itu tidak berubah.
untuk selama-lamanya. Kalau kebaikan hati manusia saja, itu bisa berubah. Bapak Ibu Saudara, tergantung sikon, tergantung kepentingan, dan tergantung ya bagaimana seseorang berpikir ya kepada orang lain. Tapi Tuhan selalu memikirkan kebaikan untuk semua orang, dan karena itu kita mempunyai kebaikan hati. Ya, dikatakan tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang dengan menyaksikan, amin, menyaksikan kabar baik ya tentang Yesus Kristus Tuhan kita kepada semua orang. Maka kita menyaksikan kebaikan hati Tuhan, karena hati kita dengan hati Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi, amin. Hati Tuhan dengan hati kita dipenuhi dengan kesaksian akan kabar baik tentang kehidupan yang kekal, keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada semua orang saat ini. Setiap orang yang percaya memperoleh damai sejahtera Tuhan. Nah, maka dikatakan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, kemarin ya ketika Lot itu bersama-sama dengan Abraham, siapa yang bisa memahami tentang damai sejahtera Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Yang kita lihat bukan Lot. Lot itu selalu dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, dia selalu mengandalkan pikirannya sendiri. Lot itu selalu hitung-hitungannya adalah dengan kekuatan pikirannya sendiri. Ya, dia tidak melihat harapan yang lebih baik dari Tuhan ke depan. Tapi berbeda dengan Abraham. Abraham, saudaraku, Abraham menunjukkan akan kemurahan hatinya kepada Lot, dan dia mengalah. Tapi bukan berarti Abraham menjadi kalah. Tapi Abraham menunjukkan bahwa dia percaya kepada janji Tuhan saja. Dan memang terbukti Bapak Ibu Saudara, ya Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Dan karena dia selalu memikirkan kerukunan dan damai sejahtera bagi saudara-saudaranya. Itu yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka terlebih lagi kita saat ini, di mana kita sudah lebih banyak tahu, ya Bapak Ibu Saudara, bahkan dari Abraham kita mempunyai kesempatan lebih banyak tahu tentang kehendak Allah, sebab sekarang kita mempunyai firman Tuhan yang sempurna sebagai sumber pengetahuan, sumber pengertian, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber berkat, dan segala sesuatu yang dapat kita alami, kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai ya bekal, ya kita mempunyai satu harta yang sangat luar biasa, tidak bisa dihargai dengan apapun yang kita lihat di dunia ini. Dan karena itu saudaraku, kita mempunyai kesempatan untuk menyaksikan tadi dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu kita lihat di ayat 7 dikatakan ya, di sini tadi di ayat 6 dikatakan bahwa apa yang harus kita utamakan adalah selalu kita berpikir positif tentang kehendak Tuhan, dan supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi menyatakan segala apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi permohonan kita di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, maka saudara di ayat 7 dikatakan, maka damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, jadi ini damai sejahtera Allah, ya Bapak Ibu Saudara, yang melampaui segala akal. Kenapa melampaui segala akal Bapak Ibu Saudara? Karena ini berhubungan dengan pengorbanan Yesus Kristus
yang tidak masuk akal dunia. Bapak Ibu Saudara, tidak masuk akal pikiran manusia. Bagaimana bisa orang yang benar dikorbankan untuk orang yang tidak benar? Tapi itulah makna daripada kasih yang membawa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, ya, supaya Bapak Ibu Saudara dikatakan akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Yesuslah yang melakukannya, Yesuslah yang memegang hati dan pikiran kita dengan kebenarannya, kebenaran Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan damai sejahtera Allah, bukanlah damai yang diusahakan oleh manusia, ya, bukanlah damai yang dipikirkan oleh orang banyak, ya, bukan damai seperti yang dipikirkan oleh, ya, sebagian besar manusia di dunia ini, tapi ini adalah damai sejahtera Allah yang hadir melalui kasih yang sempurna, kasih Yesus Kristus yang dinyatakan di atas kayu salib, yang memelihara, ya, yang menjaga, ya, hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka di ayatnya yang ke-8 dikatakan di sini, apa yang harus kita pikirkan saat ini? Di ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, amin, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semuanya itu dan semuanya itu. Semuanya itu ada di mana Bapak Ibu Saudara? Semuanya itu ada di dalam firman Tuhan, amin. Ya, karena kita tidak menemukan itu dimanapun di dunia ini. Yang disebutkan tadi, daftar daripada segala sesuatu yang benar, yang mulia, ya, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, kebaikan, ya, yang patut dipuji, semuanya itu ada di mana Bapak Ibu Saudara? Semuanya itu ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab ini. Nah, itulah sebabnya saudaraku, konsentrasi pikiran kita harus diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari, karena di dalam firman inilah kita menemukan kesempurnaan itu, amin. Di dalam dunia ini itu ada, yang ada adalah, ya, kelemahan-kelemahan, yang ada adalah bahkan hal-hal yang jahat yang bisa kita saksikan Bapak Ibu Saudaraku di dalam kehidupan dunia ini. Ya, meskipun kita tidak akan kecewa karena hal-hal itu, sebab kita mempunyai sumber sukacita yang abadi, sumber sukacita yang kekal, di mana kebaikan hati kita, kebaikan hati Tuhan, toh masih bisa kita saksikan di dalam dunia yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi yang sangat luar biasa di sini adalah bahwa sekarang kita mempunyai persediaan, amin. Kita mempunyai sumber daya untuk mengalami damai sejahtera Tuhan, hidup rukun di dalam kehidupan kita yang bersaudara. Ya, maka itulah sebabnya, ya, kita lihat bahwa Rasul Paulus mengatakan supaya kita di pasal 2 ya, kitab Filipi ini dikatakan bahwa hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus, supaya kita memikirkan, ya, kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan diri kita saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di ayatnya yang ke-9 yang sangat luar biasa, saudara, apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita memikirkannya, dan apa hasil daripada, ya, pikiran kita
maka di ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita pelajari, ya, yang kita pelajari dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, yang kita terima dari apa yang Tuhan, pengertian-pengertian yang Tuhan karuniakan kepada kita. Apa yang kita dengar firman-Nya, apa yang kita lihat, yang kita saksikan Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita setiap hari melihat akan refleksi daripada kasih Allah yang sempurna dinyatakan di dalam firman-Nya, dan itu yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan lakukanlah itu. Ya, bagaimana kita melakukannya Bapak Ibu Saudaraku? Kita melakukan kehendak Allah dengan memberikan diri kita diperbaharui oleh Roh Kudus agar pikiran kita, hati kita selaras dengan kehendak-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka itulah yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan bagi kita, karena ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus dan bukan pekerjaan kita. Nah, Saudaraku, jadi itulah tadi mengapa Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Kita mempunyai alasan untuk bersukacita Bapak Ibu Saudaraku senantiasa, karena kita sudah melihat juga bagaimana ya sepanjang tahun ini, di tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Amin. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, kerinduan untuk selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan kita selalu diajar untuk bersyukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, karena kita tahu kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ya, pada pagi hari ini ya, terima kasih untuk kita semuanya. Ya, di tahun depan kita juga akan terus melanjutkan lagi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Harus kita saksikan terus, sebab tadi Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Itu artinya kita harus bersedia untuk menjadi saluran berkat untuk menyaksikan kasih Kristus kepada semua orang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kita memperlengkapi diri, ya, dengan kita memperlengkapi diri kita dengan kuasa kasih Kristus, dengan pengertian-pengertian yang benar, maka kita mempunyai keyakinan yang kuat untuk melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita menerima upah yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita kecukupan, dan kita tahu itu setiap hari Tuhan melakukannya, mengerjakannya, dan bahkan sudah menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersemangat untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membangun, saling mendukung. Bapak Ibu Saudara, kita memikirkan yang terbaik adalah bagaimana supaya damai sejahtera Tuhan, kerukunan yang daripada Tuhan Yesus, yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu Saudara, itu adalah fokus hidup kita. Amin. Ya, saudaraku, itu adalah merupakan ya puncak daripada kerinduan kita bersama. Karena hanya Kristus yang bisa menciptakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan komunitas di mana kita berkumpul sebagai saudara hidup rukun. Hanya karena kuasa darah Kristus, kuasa firman-Nya, kuasa kebaikan kasih karunia-Nya, hanya dengan penundukan hati kepada kerinduan untuk selalu dipenuhi dengan pengetahuan akan kebenaran, terciptalah
kerukunan dan damai sejahtera hidup di antara kita yang bersaudara. Karena Roh Kuduslah yang melakukannya untuk kita semua. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita bersama pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi, kembali lagi saya sampaikan bahwa besok pagi kita akan libur saat teduh kita, karena besok pagi kita sudah berangkat bersama-sama ke puncak untuk 3 hari, hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah retreat kita di puncak, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Sampai kita berjumpa hari Selasa di dalam program ibadah saat teduh pagi kita. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kembali pencerahan tentang bagaimana kami hidup rukun, bagaimana kami hidup harmonis, dan bagaimana damai sejahtera Tuhan selalu memerintah hati dan pikiran kami, dan bagaimana Tuhan menjaga ya sedemikian rupa persekutuan kami, tubuh Kristus, untuk selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, memikirkan satu suara, kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan melayani pekerjaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, kami tahu dan kami yakin bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua, dan karena itu kami persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, terima kasih. Ya, salam semuanya. Saya serahkan kepada Ibu Beth yang akan membawa kita dalam doa syafaat kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih.